Amin. Mungkin sebagian kita ada yang ngantuk ya. Iya. Tapi kita harus jihad. Bagadang. Bahkan kata presenter bisa jadi besok hari libur nasional. Bisa libur. Libur. Nah. Bisa jadi hari ini libur nasional dalam arti masuk kantornya pada telat. Pasti karena sampai jam 4 tadi kan. Pertama dalam sejarah hiburan kita pertama dalam sejarah bisa mengalahkan Korea dan bisa menembus ke semifinal. Mudah-mudahan putra Indonesia bisa juara di Piala Asia, kemudian dapat tiket ke Olimpiade kan nanti kan di Paris. Karena walau bagaimanapun tetap itu mewakili negeri Muslim, mewakili Indonesia yang notabene adalah negara Islam, negara Muslim, itu menjadi sesuatu yang dapat kita banggakan. Di sisi lain, hari ini belakangan ini 2 hari 3 hari kemarin nih Israel nih habis-habisan menyerang Gaza. Jadi setelah fokus mereka teralihkan ke Iran, sekarang fokus lagi ke Gaza dengan serangan yang disebut dengan serangan skala luas dan skala besar, dengan kekuatan mati-matian dari Israel untuk menghancurkan Gaza dan melebur Gaza supaya hilang. Dan kali ini kelompok perjuangan terutama Hamas tidak menyuruh masyarakat untuk mengungsi, tapi perlawanan. Mereka menyerukan perlawanan dan menggaungkan jihad melawan Zionis. Jadi kali ini seruan mereka adalah perlawanan, bukan lagi mengalah, mengungsi atau pergi kemana, tapi perlawanan. Mudah-mudahan kita doakan mereka supaya Allah kuatkan, Allah menangkan, dan Allah jaga kaum muslimin di sana. Amin. Amin. Makanya kita tidak henti-henti membacakan nazilah untuk mereka. Bagian dari hak mereka dan kewajiban kita mendoakan. Hari ini kita akan melanjutkan kajian syarah makna sholat, masih di bagian akhir tentang keutamaan bersalawat kepada Rasulullah SAW. Ada berapa Pak keutamaan bersalawat itu? Lali maning, lali maning, pajalali. Keutamaan salawat kepada Rasulullah itu ada 39 dalam kitab Jala'ul Afham fi sholati wassalam ala khairil anam. 39 manfaat dan faidah bersolawat kepada Rasulullah SAW. Yang ke-20-nya sudah kita bahas dan saya yakin lupa. Yang nyatat saja lupa, kemudian ternyata. Padahal orang teh hadis nanti tidak sama dengan Imam Bukhari, tak gitu. Imam Bukhari, Imam Syafi'i kalau masuk pasar ditutup telinganya. Dan percakapan orang pasar itu terekam dengan baik, bisa diulang. Orang masuk pasar ditulis ke umat catatan, tomat, cengeng, anggar ke pasar akhirnya semua. Padangan sebarang siki dituliskan ke umat apa asli dong. Nah, itulah bedanya. Jadi hadisnya beda, tapi juhud mujahadahnya kita lebih sedikit dibanding mereka yang hadisnya bagus, mujahadahnya bagus, maka jadilah mereka tokoh dan pakar bidangnya. Kita ini hadisnya kurang, ramnya juga kurang, jarang diasah gitu ya. Tapi mujahadahnya juga tidak kuat. Jadi banyak bohongnya daripada ingatnya. Sekarang lupa, kemarin mah teu paham gitu. Jadi mohokeun teu paham begitu. Baik, kita menginjak ke fadilah atau faidah sholawat yang ke-21. Mudah-mudahan yang 20-nya bisa dibuka-buka lagi, dikebet-kebet lagi. Itu dapat menambah wawasan supaya kita lebih semangat dalam beribadah, terutama ibadah sholawat yang merupakan doa dan zikir sekaligus ya, kepada Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW. Yang ke-21 faedah dari sholawat adalah annaha sababun litibil majlis. Sholawat merupakan sesuatu yang menjadikan satu majelis itu thayyib gitu, baik gitu. Jadi apa bahasanya? Sholawat itu adalah pembaik suatu majelis, menjadikan suatu majelis itu dianggap majelis yang baik. Kalau ada majelis isinya ada sholawat, itu majelis berarti majelis yang baik. Seperti kita ini taklim, ada sholawat tadi kan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala pembukaan, itu pertanda bahwa majelis itu adalah majelis kebaikan. Sehingga
sholawat menjadikan suatu majlis menjadi baik. Liti bil majlis. Wa an la ya'uda hasratan aw hasratun ala ahlihi yaumil qiyamah. Dan orang yang pernah bermajlis di dunia akan menyesal kalau dalam majlisnya itu tidak ada sholawat. Al majalisu amanah. Majlis itu amanah. Baik amanah yang akan kita perjuangkan, yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah, maupun amanah yang dimaksud adalah rahasia majlis tidak boleh keluar majlis. Dalam hadis al majalisu amanah. Majlis itu amanah. Tidak boleh percakapan majlis keluar dari majlis itu tanpa seizin yang punya majlis. Yang pertama, yang kedua, dimaksud dengan majelis amanah itu adalah bahwa suatu majelis kelak akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mana baheula nongkrongna jeung naon? Nongkrongnya untuk apa? Ngarumpul teh jeung naon? Itu dipertanggungjawabkan. Karena setiap majelis itu amanah. Nah, kalau suatu majelis ada sholawatnya, maka kita memiliki pertanggungjawaban di hadapan Allah bahwa majelis kita ada sholawat di situ. Tidak boleh ada majelis yang isinya tanpa salawat kepada Rasulullah SAW. Maka minimal di pembukaan suatu majelis panjatkan salawat kita kepada Rasulullah SAW. Baik kita mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ataupun Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad sampai akhir. Ya. Itu majelis kita menjadi majelis yang baik dan tidak akan menjadi penyesalan kita di akhirat nanti kita mengadakan majelis nggak ada salawatnya. Yang ke-22 As-saniyatu wal ishrun, faidah sholawat, faidah bersolawat kepada Nabi yang ke-22, annaha sababun linafyil faqri. Sholawat merupakan penghapus dan penghilang kemiskinan. Al-faqr, faqr itu di bawah miskin. Sholawat dapat menghilangkan kemiskinan dan kefakiran. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, beliau mengatakan wa tudhab humumuka wa tuqda hajatuka, hajatmu akan Allah penuhi dan kesedihan kesulitanmu akan Allah angkat. Jadi orang yang rajin sholawat itu dipastikan hidupnya tidak akan susah, tidak akan fakir. Mungkin kaya juga tidak, tetapi tidak akan fakir, tidak akan nelangsa, tidak akan sengsara orang yang pandai bersolawat kepada Rasulullah. Sholawat yang saya maksud sholawat ibadah dan doa, bukan sholawat yang lain-lain. Yang sholawat pakai badu bangpak, ada yang sholawat pakai nyanyi-nyanyi bendera-bendera, bukan. Sholawat yang kita maksud adalah sholawat ibadatan wa du'aan wa dzikran. Sebagaimana perintah Allah, innallaha malaikatahu dan seterusnya, ya ayyuhallazina shallu alaihi wasallimu taslima. Yang Allah perintahkan di situ sholawat beneran. Sholawat doa, sholawat zikir, sholawat ibadah, bukan sholawat yang lain. Ya. Kita berlepas diri dari sholawat yang tidak mengedepankan adab akhlak kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ke-22, sholawat sababun linafyil faqr. Sholawat dapat menghilangkan atau memupus kefakiran. Tidak akan fakir orang yang sholawat kepada Rasulullah SAW. Yang ke-23, annaha tanfi 'anil 'abdi ismal bukhli idza shalla 'alaihi inda dzikrihi sallallahu. Yang ke-23, sholawat kalau kita bersolawat kepada Nabi itu menghapus citra atau nama bahwa kita orang bakhil. Karena ada satu hadis, al-bakhilu man idza dzukirtu indahu falam yusolli 'alaihi. Orang bakhil itu yang disebut orang bakhil, sebakhil-bakhil manusia adalah orang yang disebutkan namaku di depannya, di hadapannya, di hadiratnya, baik itu di majelis, di forum ataupun di percakapan atau di radio, di televisi, dia tidak bersolawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bakhil, al-bakhil man idza dzukirtu, orang yang dikala disebut namanya dia tidak bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang keberapa? Yang ke-23. Annaha tanfi 'anil 'abdi ismal bukhli, menghilangkan sifat dan citra bakhil dari seseorang manakala dia bersolawat. Karena orang bakhil sejatinya adalah orang yang sholawat ge teu daek-daek acan, tidak mau sama sekali sholawat, itu namanya orang bakhil.
Yang ke-24, mudah-mudahan kita tamat hari ini nih 39 faedah sholawat. Mudah-mudahan tamat dan paham serta dapat diingat supaya kita bisa menyampaikannya kepada yang lain. Annaha tarmi sahibaha ala tariqil jannati wa tukhatti bi tariqiha an tariqiha. Annaha tarmi, salawat itu tarmi, membawa, menjadikan, menyebabkan sahibaha yang membacanya, pelakunya, ala tariqil jannah, ke jalan menuju surga. Jadi bersolawat kepada Rasulullah itu membawa kita, menarik kita kepada jalan tariqul jannah, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Wa tukhatti bi tariqiha an tariqiha, dan yang meninggalkannya berarti dia terpeleset dari jalan itu. Kalau salawat itu adalah mengarahkan kita ke jalan surga, berarti yang meninggalkan salawat berarti dia tidak meniti jalan itu. Kalau kita hiking lah namanya, ke gunung gitu, di rentang alam, ada panah kan? Nah, ibarat itu salawat itu. Kalau kita mengikuti panah itu berarti kita masuk ke jalan yang benar menuju tujuan yang kita ingin. Tapi kalau kita mengikuti panah yang salah, udah kesananya akan lebih jauh lagi. Maka dengan bersalawat nanti keberkahannya adalah kita ditunjukkan jalan menuju jalan surga Allah Subhanahu wa taala. Itu salawat akan bekerja secara gaib. Salawat akan bekerja secara gaib, memberikan faidah-faidah ini. Mungkin faidahnya tidak datang lewat angka. Setelah kita salawat ada uang di bawah bantal, enggak. Kita baca salawat tiba-tiba rumah kita berubah menjadi lantai 7 misalnya, atau 7 lantai, tidak begitu. Maksudnya adalah salawat itu akan bekerja secara gaib, secara misterius begitu, secara memberikan berkah dan taufiknya kita mendapatkan faidah-faidah yang dimaksud di dalam hadis-hadis yang kita baca tentang faidah salawat. Maksudnya jangan disalah artikan gitu kan. Ada mobil bagus, salawatin katanya. Mobil bagus itu jangan disalawatin. Kalau ada mobil bagus sebutkan barakallahu fiik atau masya Allah tabarakallah. Atau kalau mau yang sepadan dengan itu, semisal ada doanya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku memohon kemurahan darimu supaya punya kayak gini. Atau Allahumma la aisha illa aishul akhirah, itu lebih bagus. Jadi kalau lihat orang mobilnya bagus, kalau pengen seperti itu doanya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon karunia darimu untuk yang seperti ini juga. Mohonnya kepada. Atau kalau untuk mengungkapkan ketakjuban dan keberkahan, kita bisa membacanya dalam hadis itu masya Allah tabarakallah, supaya hilang hasudnya, hilang hasadnya, hilang juga iri dengkinya dengan membacakan barakallahu fiik atau tabarakallah. Kan itu sama. Tabarakallah itu memuji Allah yang Maha memberi berkah. Kalau barakallah, semoga Allah memberkahi apa yang kau miliki. Kalau Syekh Utsaimin mengusulkan kalau kita ingin barang seperti yang orang punya, tadi membacanya Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari karuniamu, dari kemurahanmu seperti yang dimiliki oleh orang ini. Kalau salawatin, saya belum pernah nemu dalilnya. Ada mobil bagus, salawatin gitu. Kita mobilnya balik ke orang gitu kan gitu kan. Jadi sebenarnya sih masalahnya adalah bukan apa-apa, khawatir itu menjadi salah kaprah ya. Salah kaprah dalam penggunaan zikir atau bacaan salawat, atau salah penempatan. Zikirnya bagus tapi penempatannya perlu diluruskan. Karena belum pernah ada ceritanya para sahabat, para tabi'in, para ulama mengusulkan seperti itu. Kalau ada orang bagus punya orang, salawatin. Yang benar adalah ucapkan barakallah atau masya Allah atau Allahumma inni as'aluka min fadlika. Terus seperti itu. Yang ke-24 tadi, jadi salawat itu adalah mengantarkan pembacanya thariqul jannah, ke jalan surga. Dan yang meninggalkannya otomatis itu meleset atau terpeleset dari jalan surga tersebut. Al-faidah al-khamisah wal ishrun, faidah salawat atau fadilah bersalawat yang ke-25, annaha tunji minnatanil majlis alladzi la yudhkaru fihi Allahu wa rasuluhu wa yuhmadu wa yusna alaihi
fihi wa yusalla ala Rasulullah SAW. Nah, pada hakikatnya majlis itu apapun majlisnya, tidak ada zikrullah, tidak ada salawat kepada Rasulullah, tidak ada pujian, sanjungan kepada Allah. Pada hakikatnya majlis itu natinun. Apa natinun? Majlis busuk. Majlis yang tidak ada Allahnya disebut, tidak ada Rasulullah disebut, tidak ada sanjungan zikir disebut. Hakikatnya majlis itu natinun. Natin itu kalau dalam bahasa Arab as-samaku natinun. Ikan itu membusuk. Makanya jangan namain anak natin. Gembuyur itu, genjuy itu budak-budak. Natin itu makanan kalau sudah terlalu lama itu natin. Makanya anak hari itu saya tidak menyukai atau saya membenci busuknya bau ikan. Natin. Nah, sholawat itu menghilangkan bau busuknya suatu majelis. Maksudnya secara maknawi bahwa setiap majelis yang tidak disebutkan nama Allah di situ, nama Rasulullah di situ, atau ayat Allah atau hadis Rasulullah, atau sholawat kepada beliau, sanjungan kepada Allah dan kepada beliau, maka itu majelis hakikatnya adalah natin, busuk. Nah, menghilangkannya dengan bersolawat. Makanya majelis apapun jangan lepas ada sholawat. Minimal di akhir. Setelah kita selesai, Allahumma shalli ala Muhammad, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Apapun majelisnya. Kalau tidak begitu, maka itu disebut dengan majelis sunnatin, majelis yang busuk, majelis yang mengeluarkan bau yang tidak sedap. Jadi dimulai dengan hamdalah, salawat, diakhiri dengan doa kifaratul majelis. Komplit ya? Ya, komplit. Kan ada hadisnya juga, kullu syai'in siwa zikrullah fa huwa mal'un. Segala sesuatu selain zikrullah adalah terlaknat. Ada hadisnya. Ad-dunya mal'unatun. Dunia itu mal'unah. Mana mal'unah? Dikutuk. Hakikatnya dunia itu dikutuk atau terkutuk. Ad-dunya mal'unatun bi arba'in. Dunia itu dikutuk kecuali dengan 4, illa bi arba'in, kecuali dengan 4 hal. Zikrullah, al-ilmu, al-ibadah, tilawatul Quran. Hakikatnya dunia itu terkutuk. Dalam hadis ad-dunya mal'unatun. Mal'unah dari kata la'ana. La'ana yal'anu fahuwa la'in wa dzaka mal'un. Isim maf'ul dari kata la'ana itu mal'un. Muannasnya mal'unah karena dunia itu muannas. Mal'unatun, dunia itu terkutuk atau terhina kecuali dengan 4 hal. Zikrullah, ilmu, kemudian ibadah dan tilawatul Quran. Baru dunia itu ada harganya. Baru dunia itu ada artinya. Maka dalam hal apapun, kalau ingin kita punya harga dan punya nilai, minimal bismillah mau masuk gitu. Zikrullah, ilmu, ibadah dan tilawatul Quran. Mau kerja, bismillah. Jadi berharga itu kerja kita. Kalau enggak, ya untuk keperluan hardolin saja kerja kita itu. Hanya untuk memenuhi biologis. Kalau kita tidak mengucapkan bismillah, tidak ada zikrullah. Zikrullah kan paling minimal bismillah. Kita begadang tapi nggak ada sama sekali zikrullahnya, teh sarokaat acan begadang teh, itu berarti mal'unah, tidak ada harganya, tidak bernilai. Tapi kalau disisipkan di situ 1 rakaat witir, 2 rakaat tahajud, maka dia menjadi bernilai. Sekali lagi, ad-dunya mal'unatun. Dunia itu seluruhnya, sepenuh isinya adalah terhina dan terkutuk. Bukan kata saya, kata Rasulullah SAW. Illa bi arba'in, kecuali dengan 4 hal. Zikrullah, ilmu, kemudian ibadah dan tilawatul Quran. Mudah-mudahan kita tidak menjadikan dunia kita dengan dunia yang mal'unah, yang terkutuk terlaknat. Minimal dengan kita hadir majelis ilmu, itu menjadikan dunia dan waktu kita adalah mubarakah, diberkahi dan tidak masuk mal'unah. Atau dengan zikir, atau dengan tilawah, atau dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu poin yang ke-25, faedah ke-25. Faedah ke al-faidatus sadisah wal ishrun, faedah ke-26. Annaha sababun li tamamil kalamil ladzi ubtudi'a bihamdillah wassalatu ala rasulillah. Mengucapkan hamdalah dan salawat adalah
kesempurnaan pembicaraan, kesempurnaan kalam, kesempurnaan ucapan, kesempurnaan ceramah, pidato, khutbah ataupun perkataan biasa. Kalau kita memulainya dengan alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah, itu sempurnanya perkataan kita. Maka mau ngajar, ulangi dari awal. Bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Mau bekerja, bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Segala apapun sertakan bismillah atau alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Kalau mau singkat lagi nggak apa-apa, bismillah wassalatu ala rasulillah, nggak apa-apa. Mau makan, mau apa istirahat, mau bekerja, terutama dalam majlis tamamil kalam, ucapan apapun, sambutan apapun selalu bismillah wassalatu wassalam ala rasulillah. Itu tamamul kalam, dapat menyempurnakan ungkapan dan kalam kita di dalam suatu ungkapan, baik itu majlis ataupun yang sifatnya bukan majlis. Faidah yang ke-27, ini faidah nanti ukhrawiyah ya. Annaha sababun liwufuri nuril abdi ala sirat. Salawat kita nanti akan memberikan cahaya saat kita meniti jalan siratal mustaqim. Kapan itu? Nanti ketika kita di padang mahsyar akan dibentangkan sebuah sirat bainal jannati wan nar. Sesungguhnya di antara surga dan neraka itu ada sirat, ada jembatan. Di bawahnya kalalibu jahannam. Apa kalalib itu? Kail jahannam. Jadi orang itu dikaitan kok. Di rawelan kabayang itu. Di rawel, aya nu sukuran di rawel. Ya ku malaikat itu. Di ala sukuna, di ala beteungna, di ala beungeutna, di ala. Jadi kita teh leumpah di sirat itu diambilin gitu ya. Di rawelan di malaikat, di kailan. Diusir pan ke malaikat bahasa orang nama. Jadi di antara surga dan neraka itu ada sirat, ada jembatan. Dalam Riyadhus Shalihin disebutkan sirat itu adalah lebih tajam dari pedang dan lebih tipis dari rambut. Artinya siratnya itu tidak ada tidak terlihat itu, tapi dia kita meniti. Maka kalalib itu yang akan mengambil itu. Dalam kitab ini disebutkan siratal mustaqim kita di dunia itu menunjukkan dan berbanding lurus dengan siratal mustaqim kita di akhirat. Mustaqim itu kan dari kata istiqomah. Artinya istiqomah kita di dunia sebanding dengan lurus tidaknya jalan kita di siratal mustaqim. Jadi lancar tidaknya kita nanti meniti sirat itu sama dengan istiqomah kita di dunia. Siratal mustaqim itu jalan istiqomah. Karena mustaqim isim fa'il dari kata istaqamah. Istaqamah yastaqimu fahuwa mustaqimun wa dzaka mustaqamun, istiqamatan istiqamah. Jadi istiqomah itu masdarnya isim fa'ilnya mustaqim, masdar dari istaqamah itu istiqomah. Artinya apa? Siratal mustaqim adalah jalan istiqomah. Atau dalam bahasa sederhana masyarakat awam kita, jalan yang lurus. Maka lurusnya jalan kita di siratal mustaqim itu sebanding atau tergantung dengan istiqomahnya kita di dunia. Allah. Itu sebanding. Keberhasilan menyeberang itu jadi Keberhasilan menyeberang itu bergantung dengan istiqomah kita di dunia. Allah. Istiqomah di atas tauhid, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas ikhlas, istiqomah di atas ibadah. Itu menentukan itu di sana. Faminhum man yamshi, ada yang faminhum kalbarki. Dalam hadis ada yang seperti kilat nyeberangnya. Itu orang yang tauhidnya bersih dan tidak terganggu oleh kemusyrikan. Kang Diki begadang nanti sore juga namanya. Sore gitu. Jam salapan. Jam salapan gitu. Kalau saya begadang dari jam 1 jadi masih kuat. Langsung perem. Kuncinya begadang perem dulu. Begadang nanti jam 3. Jadi langsung penalti ya bukan nama. Jadi kebagian serunya. Tuh kamu nanti lah kamu. Jadi siratal mustaqim itu berbanding dengan istiqomahnya kita di dunia. Dalam hadis paminhum kalbarki, ada yang seperti kilat. Siapa mereka? Mereka ini orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab.
Allah. Sudah kita jelaskan. Sabuna alfan min ummati yadkhulunal jannah bighairi hisab wala azab. Ada 70.000 umatku masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Hisabnya hisab, tapi hanya sepintas. Karena setiap orang tuh pasti dihisab, tapi dia sepintas. Yes. Al-ardu. Karena Aisyah itu sempat protes, ya Rasul katanya ada yang masuk surga nggak dihisab, ada, tapi sebatas ardu saja, lewat saja sepintas. Ada yang wa minhum kal barki, tadi seperti kilat, tanpa hisab, tanpa azab, langsung ke surga. Siapa mereka? 4 orang, sudah kita jelaskan dulu. Mereka yang tidak main jumpa jampe, tatuyur, jimat, klenik, mitos, segala macam, jamparaning kan itu. Si Maing, si Mamang. Si mau datang aing lobat gitu. Si mama mau datang aing lobat gitu kan. Tidak main seperti itu. Yang kedua adalah layak tahun. Alhamdulillah kita enggak ini. Tidak main besi panas dalam berobat. Insya Allah kita tidak ada budayanya kita. Yang ketiga adalah walaya tatoyarun, tidak main tatoyur. Yang terakhir wa ala rabbihim yatawakkalun, hanya bertawakalnya kepada Allah. Tidak bertawakal kepada ramalan, tidak bertawakal kepada zodiak ataupun kesialan-kesialan yang seperti kita dapati di masyarakat. Orang seperti ini kalau sampai meninggal istiqomah tidak percaya yang begituan, masuk surganya bila hisab wala azab. Akan tanpa hisab dan tanpa azab. 4 orang itu tidak berobat besi panas, tidak main jumpa jampe, jauhkan segala macam, tidak main tatoyur, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Itu kata Rasul jaminannya yadkhulul jannah min ghairi hisabin wala azab. Kalau gangguan orang modern mah tadi yang kayak yang Ustadz barusan tuh kayaknya udah jarang lah ya. Udah jarang. Orang modern tuh gangguannya terlalu percaya kepada akal, rasionalisme, sama tidak yakin bahwa rezeki itu di Allah gitu, tapi yakin nanti di usaha sorangan, kepintaran sorangan. Itu yang luar biasa mengganggu. Zaman sekarang mungkin bentuknya seperti itu, merasa bahwa rezekinya bukan dari dia atau lain sebagainya. Saya teringat kemarin sudah ceritakan, ada orang Sudan, dia itu pernah di manajemennya Syekh Sulaiman Ar-Rajihi, orang terkaya di Arab Saudi yang non kerajaan, pemilik grup Rajihi Group, itu bank Islam terbesar di Saudi Arabia, juga memiliki perkebunan kurma yang begitu banyak, properti, perhotelan, segala macam lah. Dia itu penguasa bisnis Arab Saudi, Rajihi namanya. Yang cerita ini manajernya orang Sudan kebetulan, dia bercerita dalam logat Sudan, dan saya melihat itu penjelasannya. Dia bilang gini, yang saya tahu setelah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, yang menginfakkan seluruh hartanya adalah beliau ini, Syekh Ar-Rajihi. Beliau itu pernah bersedekah berinfak 180 triliun. 500 lebih masih di Indonesia kan? Mungkin bisa 500 lebih. sekian. Seluruh dunia mungkin bisa lebih. Tetapi fokus beliau itu memang di Arab Saudi. Beliau itu sedekahnya 180 triliun. Nah, ada kolega pengusaha yang minta resep ke beliau. Tuan Syekh, coba tuliskan atau berikan aku nasihat agar aku bisa seperti Anda, kayanya seperti Anda, dan dermawan seperti Anda. Beliau hanya menulis cari kertas. Al-malu malullah. Dah lenyepan wajahnya gitu bahasa orang. Harta adalah harta Allah. Harta ini seluruhnya adalah harta Allah. Al-malu malullah. Tongnya jadi. Nah, tongnya tong di kekewek, tong dicekal begitu kuat, tapi seluruhnya adalah al-malu malullah. Itu kesaksian dari manajemennya sendiri. Pekerja pakai jas, orangnya rapi, orang kantoran gitu lah. Saya ini adalah manajernya bisnis Ar-Rajihi, dan aku melihat sendiri beliau nulis cari kertas, sederhana pesannya, al-malu malullah. Harta ini semua adalah hartanya Allah. Nah, yang ngasih haji perodanya beliau kan? Nah, bisa jadi karena seluruh pengajian Arab Saudi rata-rata sponsornya beliau, Ar-Rajihi Group. Itu para masyaikh, seluruh kajian-kajian dan kegiatan-kegiatan keagamaan itu selalu ada logo beliau itu, Ar-Rajihi Group. Itu orang terkaya di Arab Saudi yang non kerajaan. Kalau kerajaan yang gak ada yang lain pasti Raja Salman, 3.000 triliun kan hartanya. Ya raja wajar, tapi selain raja itu beliau Ar-Rajihi punya perkebunan kurma di daerah Abha, di daerah Ihsa, itu banyak sekali perkebunannya, dan
sedekah beliau itu 180 triliun atau 46 miliar real ya. Berarti kali 4.000 saya hitung itu sekitar 180 triliun kan, 180 triliun ya. Syekh Raji'i. Nah, orang seperti itu dalam istiqomah, dalam kebaikannya, dalam istiqomah itu akan menentukan istiqomah kita nanti di Shiratal Mustaqim ya. Jadi selancar apa kita nanti di Sirat itu bergantung kepada selurus apa kita meniti jalan di dunia. Kita istiqomah ke masjid, insya Allah istiqomah juga di Shiratal Mustaqim. Kita istiqomah tilawah, insya Allah nanti juga di sana istiqomah di jalan Shiratal Mustaqim. Kita istiqomah meniti ilmu, ini kan kita mencari hakikat ilmu, ibarat kata mencari Allah di dalam ilmu, ya kan gitu. Supaya kita dapat beribadah sebenar mungkin dan lurus mungkin kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu punya dua sifat. Allah itu senang diibadahi dan Allah itu suka apabila diibadahi dengan cara yang Allah ridhoi. Allah itu yu'bad, diibadahi, dan suka apabila diibadahinya itu dengan cara yang Allah ridhoi. Berarti ada cara ibadah yang tidak Allah ridhoi. Ada cara ibadah yang tidak Allah ridhoi. Nah, itu perlu kita hati-hati. Bagaimana caranya supaya kita beribadah kepada Allah dengan cara yang Allah ridhoi. Salah satu jalan caranya adalah kita mencari ilmu, menuntut ilmu agama yang seperti kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan ilmu jalan wasilah kita dapat mencari ilmu dengan baik. Rupanya ini masih tersisa sebenarnya 27-nya. Kartil Purusalapan seberapa? Besok aja Mas. 19 ya, masih banyak lagi. Jadi yang ke-27 itu adalah bahwa sholawat kita akan memberikan cahaya saat kita meniti jalan Shiratal Mustaqim. Nolong Sirat aja. Ya, yang terakhir mudah-mudahan yang ke-28 karena nasi kuning sudah merapat ya, kita segera meluncur. Segera meluncur. As-saminatu wal ishrun annahu yukhriju bihal 'abda 'anil jafa. Shalawat itu menjauhkan seseorang dari kekeringan jiwa. Nutara sholawat, nah kering hatena pasti itu. Mudah-mudahan. Beragama juga kering kalau orang tara sholawat mah. Lihat aja. Orang yang tidak atau jarang bersolawat atau miskin bersolawat, tara solawat, cara beragamanya itu sangat kering dan jauh dari nilai-nilai kekhusyuan dalam ibadah. Pasti berkutat nanti pada hal-hal yang kaku, pasti berkutat pada hal-hal yang kering, tidak mendatangkan sebuah keademan dan juga perasaan yang nyaman dan sejuk dalam beragamanya. Ini dalam kitab Jala'ul Afham disebutkan seperti itu, bahwa dengan sholawat kita terhindar dari kekeringan beragama. Kita terhindar dari kekeringan beragama. Wallahu ta'ala bishawab wa ma taufiquna illa billah. Ini semakin dalam semakin ramai sebenarnya ini bahasan dari sholawat. Tapi karena 13 menit lagi. gitu. Besok aja tadi. Ya, Jangan diganti kita dulu. Sudah merapat. berhubung sudah merapat gitu. Jadi bunda konsentrasi dari kantor. Jadi bunda. Baik, kita cukup sampai sini, mudah-mudahan bisa teruskan lagi. Kalau yang sempat menyimak, alhamdulillah. Kalau yang tidak sempat menyimak, bisa ditelusuri di kanal YouTube-nya Pak Dr. Roy Royce. Roy Royce. Itu dari kata Roy Royce, mobil buatan Inggris. Gitu ya. Sekarang ada stasiun kedua ini. Stasiun kedua dari Rizki ya. Rizky TV. Allah ta'ala bisawab, tutup dengan subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.